Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Satria Putra Syahren dengan NIM belakang 251 dan saya sendiri Muhammad Farel dan Kusuma dengan NIM belakang 262 dan yang terakhir ada Muhammad Nadif Albasan dengan NIM belakang 264. Kami akan memaparkan tentang resiko perusahaan asuransi. Yang pertama, ada asuransi sebagai bentuk perjanjian. Pengertian dari asuransi sebagai bentuk perjanjian adalah asuransi ada perjanjian yang di dalamnya ada kesepakatan tertulis antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Perjanjian yang terhubung antara pemegang polis dan perusahaan asuransi memiliki prinsip, asas, dan batasan-batasan yang ada. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang mana perusahaan asuransi bersedia menanggung hal-hal buruk yang terjadi kepada nasabah. Lalu berikutnya ada asas hukum perjanjian asuransi. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, yang merupakan asas yang memberikan sebuah kebebasan berkontrak dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada asas ketentuan mengikat, yaitu asas ini telah diatur pada ayat 1388 KUHP Perdata. Hubungan hal tersebut adalah perjanjian kontrak yang sudah disepakati bersama harus dijalankan oleh pihak nasabah dan pihak asuransi. Yang ketiga ada asas kepercayaan, yaitu pihak nasabah dan asuransi harus percaya satu sama lain dalam perjanjian yang telah dibuat. Hal ini bertujuan agar kedua pihak bersedia untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Lalu yang keempat, ada asas persamaan hukum, yaitu pihak penanggung serta tertanggung yang membuat perjanjian memiliki hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama dalam hukum. Yang kelima, ada asas keseimbangan, yaitu merupakan asas yang membolehkan untuk kedua pihak memenuhi serta melaksanakan perjanjian. Lalu ada prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, ada prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest. Ini pengertiannya, nasabah mempunyai kepentingan dari pertanggungan yang telah diasuransikan ketika ia mengalami kerugian. Antisipasi ini memungkinkan pihak tertanggung untuk mengasuransikan harta ataupun kepentingan lainnya. Bila musibah yang tidak diinginkan terjadi dan objek sudah diasuransikan, lalu nasabah tidak mempunyai kepentingan dari objek tersebut, maka pihak tertanggung tak berhak untuk menerima ganti rugi dari pihak penanggung. Lalu yang kedua ada prinsip itikat baik yang teramat baik atau utmost good faith. Prinsip ini meningkatkan kewajiban tertanggung untuk memberikan fakta yang benar tentang hal yang dipertanggungkan. Selanjutnya ada prinsip keseimbangan atau indemnity principle, yaitu prinsip ini mengatur untuk pihak asuransi memberikan ganti rugi kepada pihak nasabah atau yang tertanggung. Namun ganti rugi yang diberikan oleh asuransi juga harus seimbang dengan kerugian yang diderita oleh nasabah tersebut. Lalu yang keempat ada prinsip subrogasi atau subrogation principle. Ini merupakan fungsi yang menurut KUH Perdata menjadi tanggung jawab hukum pihak ketiga. Jika tertanggung mengalami kerugian karena kelalaian pihak ketiga, penanggung atau penanggung atau yang ditanggung akan mengubah posisinya dan mengajukan klaim. Lalu berikutnya ada sifat perjanjian asuransi. Yang pertama adalah personal kontrak, yang merupakan perjanjian yang bersifat pribadi yang mana polis asuransi tidak dapat dipindahkan ke tangan lain tanpa izin dari pihak asuransi. Lalu yang kedua adalah unilateral kontrak. Perjanjian ini bersifat sepihak karena sudah disepakati pada awal perjanjian. Jika pihak nasabah atau tertanggung melanggar aturan yang sudah tertuang di dalam polisnya. Lalu yang ketiga ada Service 5. Pasal ini mengatur bahwa sebagai penanggung harus melaksanakan kewajibannya apabila yang tertanggung telah memenuhi kewajiban dan membayar premi asuransi pada saat terjadinya peristiwa penjaminan. Berikutnya adalah Contract of Adhesion. Perjanjian asuransi yang sudah dipersiapkan secara sepihak. Jadi pihak tertanggung atau nasabah tidak dapat melakukan negosiasi kepada pihak penanggung. Lalu yang terakhir adalah aleatory contract. Perjanjian asuransi yang mempunyai sifat tak sama rata. Yang mana jika tertanggung telah membayar premi asuransi tetapi tidak mengalami suatu hal yang diasuransikan sesuai polis, maka pihak nasabah tak harus membayar apapun.
Berikutnya adalah tujuan dan fungsi asuransi. Yang pertama adalah tujuan asuransi. Tujuan dari asuransi itu sendiri merupakan pemberi jaminan kepada nasabah agar nasabah tersebut dapat ditanggung dari risiko maupun kerugian yang dialami jika terjadi suatu hal yang tidak terduga atau yang tidak diinginkan. Asuransi dapat juga menaikkan tingkat efisiensi terhadap suatu hal. Jadi seorang nasabah tidak perlu membuang waktu untuk selalu mengawasi serta menjaga objek yang diasuransikan. Lalu berikutnya adalah fungsi asuransi. Yang pertama itu ada penghimpun dana, yaitu merupakan suatu perusahaan asuransi akan melaksanakan peran sebagai penghimpun dana bagi masyarakat. Setelah itu dana akan dialihkan atau diinvestasikan untuk mengembangkannya. Yang kedua adalah membantu pebisnis fokus pada usaha. Dalam berbagai bentuk bisnis, pastinya hal tersebut mengandung resiko. Maka bagi para pengusaha, keberadaan asuransi itu penting untuk menanggung kerugian tidak terduga yang dialami oleh bisnisnya, agar dapat lebih fokus mengembangkan bisnisnya tanpa perlu terlalu memikirkan resikonya. Yang ketiga adalah mengurangi potensi risiko. Pada umumnya, sebuah perusahaan asuransi akan memberikan rekomendasi produk yang paling sesuai dengan nasabahnya dengan cara melakukan analisis data serta identitas dari nasabah itu sendiri. Yaitu yang terakhir ada membagi resiko kerugian. Asuransi dapat membuat sebuah potensi kerugian lebih kecil dengan cara menanggung kerugian dari nasabahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip asuransi. Di sini ada terlihat satu, dua, tiga, empat. Ada 6 prinsip-prinsip asuransi yang harus kita ketahui. Yang pertama ada insurable interest, dan yang kedua ada utmost good faith, yang ketiga ada indemnity, yang keempat ada subrogation, yang kelima ada contribution, dan yang keenam ada proximate cause. Next. Selanjutnya ada resiko sektor bisnis asuransi. Risiko asuransi adalah situasi yang tidak pasti saat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dan dapat mengakibatkan kerugian. Sedangkan manajemen risiko adalah proses di mana manajemen risiko yang termasuk dengan identifikasi, penilaian, dan pengontrolan risiko itu sendiri. Next. Dari yang disebutkan tadi, ada klasifikasi risiko dalam asuransi. Yang pertama ada risiko murni. Risiko yang dapat diasuransikan adalah risiko yang akan mengakibatkan kerugian jika terjadi. Tetapi sebaliknya, tidak akan mengakibatkan kerugian atau keuntungan. Sejauh menyangkut risiko aktual, kerugian seperti kebakaran, kecelakaan, kerusakan, dan lain-lainnya pasti akan terjadi. Yang kedua ada risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini adalah risiko yang memiliki dua kemungkinan. Jika suatu peristiwa yang dianggap sebagai risiko terjadi, bukan risiko yang sebenarnya. Misalnya, ketika Anda berinvestasi dalam saham di bursa efek, proses investasi melibatkan risiko spekulatif, yaitu peluang untuk memperoleh keuntungan finansial dan risiko kerugian di sisi yang lain-lainnya. Yang ketiga ada risiko khusus. Risiko spesifik ini yang efeknya atau penyebabnya mempengaruhi lingkungan lokal atau swasta, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya pengangguran atau pencurian dan lain-lain. Next. Yang keempat ada risiko fundamental. Risiko ini yang dapat memiliki efek yang luas. Beberapa faktor atau pihak yang menyebabkan terjadinya risiko ini, seperti kebijakan pemerintah, bencana alam, atau force major, dan lain-lainnya. Yang kelima ada risiko individu. Risiko individu adalah kombinasi dari peluang yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan yang mempengaruhi kemampuan keuangan, aset, dan kewajiban seseorang. Risiko individu dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti risiko pribadi, risiko properti, dan risiko kewajiban.
Masing-masing resiko pribadi ini sering dikaitkan dengan dampak suatu hal atau kemungkinan yang secara langsung mempengaruhi situasi keuangan seseorang. Selanjutnya ada risiko harta. Risiko properti dikaitkan dengan kepemilikan barang karena pencurian, kehilangan, atau kerusakan. Ada dua jenis risiko properti, yaitu kerugian langsung dan kerugian konsekuensional. Yang terakhir ada risiko tanggung gugat. Risiko tanggung jawab ini yang harus dibebankan kepada pihak lain. Sederhananya, risiko ini menghadapkan Anda pada kerugian orang lain sebagai akibat dari apa yang Anda lakukan atau yang dilakukan. Next. Berikut adalah syarat-syarat risiko agar dapat diasuransikan. Yang pertama itu ada financial value. Yang kedua ada fictitious. Yang ketiga ada homogeneous exposure. Yang keempat ada pure risk only. Yang kelima ada particular and fundamental risk. Yang keenam ada reasonable premium. Yang ketujuh ada insurable interest. Dan yang terakhir ada not against public policy. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadif Algasam. Ruang lingkup penanganan risiko oleh swasta dan pemerintah. Manajemen risiko berada di garda terdepan tata kelola perusahaan dalam organisasi sektor publik. Mulai dari struktur, proses, nilai-nilai perusahaan, budaya, dan perilaku adalah semua paradigma bisnis yang membutuhkan penilaian risiko secara berkelanjutan. Jadi, penting bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah untuk menemukan pendekatan yang cocok untuk mengelola risiko tersebut. Pada umumnya, proses manajemen risiko dalam organisasi sektor publik melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama ada identifikasi peristiwa atau situasi masa depan yang akan mengarah pada kesuksesan. Kedua, melakukan penilaian tingkat potensi risiko dan besarnya dampak di masa mendatang. Yang ketiga, putuskan apakah akan menerima, mengelola, mentransfer, atau menghentikan risiko. Lalu meninjau proses untuk memastikan bahwa keputusan manajemen risiko mutakhir dan kuat, dan akuntabel kepada pemangku kepentingan. Lalu, publikasikan proses dan kelola pembaruan dan area lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Next. Perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Pada dasarnya, manajemen risiko dan asuransi keduanya memiliki hubungan dengan upaya dalam menanggulangi risiko yang dihadapi, baik itu dalam perusahaan maupun individu. Hanya saja perlu diketahui bahwa antara manajemen risiko dan asuransi bukanlah dua hal yang sama, karena mereka memiliki konsep dan ruang lingkup yang berbeda. Pertama, manajemen risiko. Penekanan yang lebih besar ditempatkan pada mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang terjadi. Bertanggung jawab untuk mengevaluasi teknik atau cara menghadapi risiko termasuk risiko. Akan ada beberapa kerjasama antara individu dan bagian lain dari perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Lalu, penanganan manajemen risiko memiliki dampak yang signifikan pada operasional perusahaan. Yang kedua ada asuransi. Ini merupakan cara menghadapi risiko tertentu. Bertanggung jawab untuk menanggung semua proses transfer risiko, melibatkan banyak orang serta kegiatan yang lebih kecil. Keputusan industri asuransi memiliki dampak yang lebih besar. Next. Kesimpulannya, asuransi bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat di Indonesia memiliki perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik BUMN maupun perusahaan swasta milik negara. Menurut HMN Purwo Sucipto, pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, di mana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang atau santunan yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada waktu terjadinya evenement. Sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi. Sementara itu, pasal 246 KUHD menyatakan
Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana penanggung mengikat tertanggung dengan membebankan suatu premi untuk mengganti tertanggung atas kemungkinan kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan karena peristiwa yang tidak ditentukan. Tujuan dari asuransi itu sendiri merupakan pemberi jaminan kepada nasabah agar nasabah tersebut dapat ditanggung dari resiko maupun kerugian yang akan dialami. Jika terjadi suatu hal yang tidak terduga, asuransi dapat juga menaikkan tingkat efisiensi terhadap suatu hal. Jadi seorang nasabah tidak perlu membuang waktu untuk selalu mengawasi serta menjaga objek yang diasuransi. Dalam asuransi ada perjanjian yang di dalamnya ada kesepakatan tertulis antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Perjanjian yang terhubung antara pemegang polis dan perusahaan asuransi memiliki prinsip asas dan batasan-batasan yang ada. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang mana perusahaan asuransi bersedia menanggung hal-hal buruk yang terjadi kepada nasabah. Selain itu, resiko nasabah yang dapat ditanggung oleh perusahaan yaitu kerusakan, kehilangan, atau kerugian yang tidak diharapkan yang dikarenakan oleh kejadian-kejadian di luar prediksi. Next. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.